Puji Tuhan, shalom. Kita senang pada pagi ini kita sudah ada di bulan Februari, puji Tuhan. Di tahun 2025. Tidak terasa ya Bapak Ibu, senangnya karena Tuhan kita ada hari ini. Salam dulu kanan kiri. Saya bahagia karena Tuhan baik. Kita sudah di bulan Februari, puji nama Tuhan. Tidak terasa satu bulan sudah terlewatkan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Kita menikmati suasana sorga yang begitu luar biasa. Mari kita terus bersama-sama pertahankan hadirat Tuhan di gereja kita ini dalam pujian penyembahan kita. Pada pagi ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu nantikanlah Tuhan dengan sabar. Nantikanlah Tuhan dengan sabar. Ini hal yang sering kehilangan dari orang percaya. Kurang sabar menantikan Tuhan, ya. Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan sabar dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama. Ya, apa sih artinya menantikan Tuhan itu? Menantikan Tuhan itu adalah mengharapkan kehadiran Tuhan. Mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menantikan Tuhan, mengharapkan, menunggu Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Sebelum kita bertindak. Sebelum kita melakukan sesuatu. Di tahun 2025, mari kami jemaat Bukit Sion belajar menantikan Tuhan. Dengan sabar, dengan penuh kesabaran. Orang sabar itu tidak tergesa-gesa. Orang sabar itu adalah benar-benar dia tekun, menanti, menunggu sampai datang, ya. Puji Tuhan. Menantikan Tuhan dengan sabar. Kita baca Mazmur pasal yang ke-40. Ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku. Dan mendengar teriakku minta tolong. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan. Lihat saudara, dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan. Lalu ia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. Ayat 114 pasal yang sama, bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahlah dan besarkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dan ia akan menolong engkau. Bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahlah dan besarkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dan dia akan menolong engkau. Saudara, perlu kita bersabar menantikan Tuhan. Di tahun 2025 kita tidak bisa berkata tidak akan ada masalah. Masalah selalu ada, persoalan boleh ada. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapinya? Mari kita belajar senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan, berdiam di kaki Tuhan dengan cara menantikan Tuhan sebelum kita bertindak sesuatu. Katakan amin saudara. Raja Daud berkata, hanya dengan bersabar menantikan Tuhan, keselamatan, pertolongan akan datang daripada Tuhan. Jadi kita perlu bersabar menantikan Tuhan. Bagaimana kita menantikan Tuhan? Dengan bersabar, berdoa, dengar Tuhan, mengandalkan Tuhan.
Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Selalu saya kalau ditanya suami atau anak-anak bagaimana pendapatnya, selalu saya bilang, mama berdoa dulu. Selalu itu jawaban saya. Kadang-kadang ada jawaban menyela saya, berdoa terus katanya. Ini perlu keputusan. Enggak, berdoa dulu. Nanti itu yang menantikan Tuhan. Amin. Orang yang menantikan Tuhan itu bersabar, berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang akan aku lakukan? Aku lurus atau ke kanan atau ke kiri? Bersabar sampai Tuhan berucap kepada kita. Daud dan Yesaya menyebut berkat yang diterimanya kala ia dengan sabar menanti-nantikan Tuhan. Raja Daud itu suka menantikan Tuhan. Nabi Yesaya itu suka menantikan Tuhan. Maka kita lihat di kitab Mazmur pasal yang ke-40 dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika aku menantikan Tuhan berkatnya, kata Raja Daud, dia Tuhan menjenguk kepadaku. Luar biasa ya, kalau Tuhan sampai menjenguk kita. Menjenguk itu datang menghampiri kita, datang membesuk kita. Tuhan datang, Tuhan sendiri menjenguk kita. Ketika Tuhan menjenguk kita, beliau mendengarkan kita. Ada apa anakku? Apa yang kau perlukan? Apa sing mbok butuhke? Dia menjenguk kita, saudara. Itu berkat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan hadir menjenguk. Kita senang dibesuk, senang dijenguk. Kalau kita sakit ya, ada orang jenguk, rasanya maknyes gitu, seperti ada kekuatan baru gitu. Belum masuk di dalam ruangan, udah kita ada sukacita gitu. Saudara-saudara, apalagi kalau Tuhan yang datang menjenguk kita, oh luar biasa saudara. Maka nantikan Tuhan. Kita bisa berbincang-bincang dengan beliau, curhat dengan beliau. Ini loh Tuhan keperluanku, ini loh Tuhan kebutuhanku. Mazmur 40 ayat 3, apalagi berkat selanjutnya, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Luar biasa, Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Tuhan menyelamatkan kita yang seharusnya aku binasa. Tuhan menyelamatkan aku yang sudah tidak ada harapan. Semua karena oleh anugerah Tuhan. Kira-kira pemazmur mengatakan itu saudara-saudara. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Mengerti dari lumpur rawa? Lumpur rawa itu semakin kita bergerak, semakin kita masuk ke dalam. Tapi Tuhan katanya mengangkat aku. Kalau kita menanti-nantikan beliau, kalau kita mempersilahkan Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kita, dia menolong kita saudara. Dia menyelamatkan kita, diangkat kita dari kesusahan kita, dikuatkan kita. Lantas dia berkata apa? Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Diberikan kita kekuatan, katakan amin. Diberikan kita kekuatan, dikokohkan kita sehingga kita bisa berdiri dengan tegak. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi tidak ada keputusan yang salah kalau Tuhan sudah hadir untuk menolong kita, untuk memimpin kita.
Maka belajarlah kita menanti-nantikan Tuhan. Selanjutnya ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Katakan amin. Orang kalau menanti-nantikan Tuhan, ini berkatnya saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Kita yang luar biasa. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita diberi sukacita, kita diberi rasa syukur kepada Tuhan. Itu berkat Tuhan loh. Kalau seseorang bisa bersyukur itu anugerah Tuhan. Ada banyak orang hanya sambat aja. Sudah diberkati masih kurang aja saudara. Tapi kalau orang menantikan Tuhan, menyadari kalau berkat ini datangnya dari Tuhan, dia penuh syukur kepada Tuhan. Ada nyanyian baru, suka memuji Tuhan. Itu berkat. Maka senang memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sangat besar kuasanya. Dikala kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di atas segala puji-pujian kita. Mau menerima berkat ini? Tuhan memberi nyanyian baru, memberi kelepasan, memberi kekuatan, memberi pertolongan. Nantikan Tuhan dengan sabar. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Katakan amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Apa artinya? Akan berkecukupan, akan terpelihara. Kita akan bersama-sama menerima kelimpahan dari Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di tahun 2025, mari percayai ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan kecukupan bagi kita, bahkan berkelimpahan, asal kita setia menanti-nantikan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud, berkat yang bisa kita terima dikala kami menanti-nantikan Tuhan. Nabi Yesaya juga mengatakan di Yesaya pasal yang ke-40, apa upah orang yang menanti-nantikan Tuhan? Ayat 31. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru. Amin. Ada yang lemah pagi ini? Terima kekuatan baru. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayapnya seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak akan menjadi lelah. Nabi Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Ketika kita lelah, kita paksa diri kita berdoa, saudara. Jangan saudara pikir berdoa itu mudah. Enggak. Bernyanyi orang banyak senang, saudara. Ya. Berkhotbah banyak orang senang, tapi berdoa perlu pergumulan dan perjuangan, menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Ada oknum yang tidak suka, yaitu iblis. Karena doalah letak kekuatan kita. Maka pagi hari ini, kalau kita
kita mau melihat kemenangan itu, belajar menantikan Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan, belajar memprioritaskan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar dengar-dengaran kepada Tuhan dengan duduk di kaki Tuhan, beroleh kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Pernah lihat burung Raja Wali, saudara? Semakin besar ombak itu, saudara, angin itu, dia semakin melayang-layang di sana. Dia beroleh kekuatan baru. Raja Wali itu bisa berumur 70 tahun katanya. Dia sangat, saudara, punya kelebihan. Penglihatannya itu sangat tajam, saudara. Kemampuan terbangnya sangat luar biasa. Kemampuan memperbaharui dirinya luar biasa juga. Karena apa? Usianya 70 tahun, tapi ketika Raja Wali umur 40 tahun, mulai katanya paruhnya itu bengkok dan kurang kuat mematuk mangsa. Dan bulunya juga mulai menebal, maka terbangnya juga agak terganggu. Dan kuku-kukunya juga, saudara. Tapi apa yang dilakukan burung Raja Wali hanya ada dua pilihan. Dia hanya menyerah setelah umur 40 tahun menanti kematian, atau dia siap memperbaharui dirinya. Saudara, Raja Wali kalau dia mengambil sikap, aku mau sampai umur 70 tahun. Dia akan membuat sarangnya di tempat yang lebih tinggi. Dan dia menyendiri di sana, mulailah dia, saudara-saudara, memperbaharui dirinya. Nanti paruhnya itu dipatok-patokkan ke batu, sampai itu nanti lepas. Sehingga nanti akan tumbuh lagi yang baru. Setelah itu nanti bulunya akan dia cabuti. Dia cabuti sampai tumbuh yang baru. Setelah itu kukunya dia cabut sendiri. Semuanya sampai tumbuh yang baru. Itu prosesnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu dia akan bisa kembali dengan hidup yang baru. Sampai usia 70 tahun. Saya renungkan anak-anak Tuhan juga perlu datang di hadirat Tuhan. Mengisi setelah kami melayani Tuhan. Setelah kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kami datang menyendiri di hadirat Tuhan. Memohon Tuhan isi aku kembali. Amin. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Berdiam diri. Saudara-saudara mau kuat sampai Tuhan Yesus datang? Mari kita bersama-sama perhatikan rohani kita, iman kita harus dijaga, harus saudara tetap kuat. Kalau Yesus ada senantiasa beserta dengan kita, terima kekuatan baru. Saya 49, raja-raja akan menjadi bapa pengasuhmu dan ratu-ratu mereka menjadi ibu pengasuhmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan wajah menghadap tanah dan menjilat debu kakimu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mereka yang menanti-nantikan aku takkan dipermalukan. Katakan amin. Tidak akan dipermalukan. Dikala masalah tiba, ingat, aku pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang sama juga akan menolong saya. Ayat 23 luar biasa. Raja-raja akan menjadi bapa pengasuhmu dan ratu-ratu mereka menjadi ibu pengasuhmu. Luar biasa ya. Apa itu namanya? Kita diangkat, ya kan? Diberi kehormatan. Kita diberikan posisi menjadi kepala, bukan ekor. Katakan amin. Rahasianya apa? Nantikan Tuhan dengan sabar. Perbaiki diri. Perbaiki perkataan. Jaga hati. Jangan dibuang, disimpan sampah. Buang hati yang keras, yang merasa diri lebih bisa, lebih pintar. Nggak boleh. Tuhan menolak orang yang sombong, merendahkan orang yang sombong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima kelembutan dari Tuhan. Kelembutan hati.
Supaya kita bisa mendengar Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan mau tinggal di hati kita, tinggal di hidup kita. Maka kita berkata, berdaulatlah Tuhan atas hidupku. Maka Tuhan mau berdaulat atas kita. Karena Dia lihat hati kita siap dibentuk oleh Tuhan. Siap diberkati Tuhan. Peninggian itu dari Tuhan. Kalau kita sudah berkenan sama Tuhan, saudara, berkat itu nggak usah kita minta, nggak usah kita cari. Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita, tetapi Tuhan juga tidak pernah terburu-buru untuk menolong kita. Semua sudah diatur Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka apa yang kita harus katakan kepada Tuhan? Jadilah kehendak-Mu. Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka nantikanlah Tuhan dengan sabar dan berkata, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kita ini. Mari kita berlomba-lomba menantikan Tuhan dengan duduk diam di kaki Tuhan, dengar suara Tuhan. Mari bergantunglah dengan Tuhan. Di tahun 2025 yang masih merupakan rahasia bagi kita. Tapi mari kita percaya, kalau aku bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan ambil alih semua. Tuhan, ini hidupku, kuserahkan kepadamu, kupercayakan kepadamu. Pasrah bongkoan. Saged mengertos pasrah bongkoan? Pasrah bongkoan itu gini ya, diletakkan gitu. Ora digondeli buntute. Pasrah tapi digondeli. Kalau udah pasrah ya sudah, biar Tuhan atur. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mau menantikan Tuhan? Ada pergumulan saat ini, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bangun imanmu di hadirat Tuhan.